Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, silakan isi kehadiran pada grup WhatsApp. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan membahas tentang hakikat dan keselamatan yang di laboratorium. Mari kita simak berikut. Fisika. Ya, dunia kita diatur oleh fisika. Gravitasi yang menarik seluruh planet di alam semesta, pesawat terbang bertonton yang bisa melayang dan tak jatuh dari langit, sepeda yang bisa terus melaju seimbang, semuanya diatur oleh fisika. Ia bisa sebegitu luasnya karena fisika itu adalah ilmu yang membongkar bagaimana dunia alam semesta kita bekerja. Mulai dari materi terkecil di alam semesta hingga objek super raksasa seperti galaksi, mencoba menelusuri awal akhirnya semesta ini hingga memprediksi akhir dari semuanya. Tapi juga membantu bagaimana hal sehari-hari bisa bekerja, termasuk juga untuk hal-hal yang menembus batas masuk akal. Fisika adalah ilmu tentang segalanya. Selamat datang ke ilmu yang mengatur segala hal di dunia ini. Nah, dari video tadi, apakah kalian tahu apa itu fisika? Untuk lebih mengenal materi fisika, mari kita simak penjelasan berikut ini. Fisika. Kata fisika berasal dari kata Yunani yang berarti alam. Fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkungan hidup ruang dan waktu, serta semua interaksi yang menyertainya. Fisika sering disebut sebagai ilmu paling mendasar karena setiap ilmu alam lainnya, yaitu biologi, kimia, geologi, dan lain-lain mempelajari jenis sistem materi tertentu yang mematuhi hukum fisika. Tujuan dari mempelajari gejala tersebut untuk memperoleh produk fisika yang bersifat khas dan dapat menjelaskan gejala alam tersebut. Produk fisika terdiri dari konsep, hukum, dan teori. Contohnya saja pada konsep fisika, misalnya gaya, suhu, kecepatan, momentum, massa jenis, dan energi. Selanjutnya ada hakikat ilmu fisika. Pada hakikatnya, ilmu fisika merupakan sebuah kumpulan pengetahuan atau jalan berpikir dan cara untuk penyelidikan. Dalam penerapan ilmu fisika, harus memperhatikan hakikat ilmu fisika sebagai berikut. Yang pertama, fisika sebagai produk, di mana terjadi interaksi antara manusia dan lingkungannya. Interaksi itu memberikan pembelajaran kepada manusia sehingga menemukan pengalaman yang semakin menambah pengetahuan dan kemampuannya serta berubah perilakunya. Yang kedua ada fisika sebagai proses, yaitu memberikan gambaran mengenai pendekatan yang digunakan untuk menyusun pengetahuan. Pemahaman fisika sebagai proses sangat berkaitan dengan kata-kata kunci fenomena, dugaan, pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan publikasi. Yang ketiga ada fisika sebagai sikap. Dari penjelasan mengenai hakikat fisika sebagai produk dan hakikat fisika sebagai proses di atas, tampak terlihat bahwa penyusunan pengetahuan fisika diawali dengan kegiatan-kegiatan kreatif, seperti pengamatan, pengukuran, dan penyelidikan atau percobaan.
yang kesemuanya itu memerlukan proses mental dan sikap yang berasal dari pemikiran. Jadi dengan pemikirannya, orang bertindak dan bersikap, sehingga akhirnya dapat melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah. Pemikiran-pemikiran para ilmuwan yang bergerak dalam bidang fisika itu menggambarkan rasa ingin tahu dan rasa penasaran mereka yang besar, diiringi dengan rasa percaya, sikap objektif, jujur, dan terbuka, serta mau mendengarkan pendapat orang lain. Selanjutnya ada metode ilmiah. Kita ketahui bahwa ilmu fisika adalah bagian dari ilmu pengetahuan sains yang tergolong ke dalam ilmu pengetahuan alam. Ilmu fisika berkembang dari adanya suatu hasil pengamatan yang dilakukan oleh para ilmuwan. Hasil pengamatan inilah yang kemudian menjadi dasar dari beberapa eksperimen yang akan dilakukan hingga akhirnya terlahir sebuah hukum fisika. Nah, proses inilah yang nantinya dinamakan sebagai metode ilmiah. Pengetahuan dapat dikatakan ilmiah jika memenuhi 4 syarat, yaitu objektif, metodik, sistematik, dan berlaku umum. Objektif yaitu sesuai dengan objeknya yang dapat dibuktikan dengan pengamatan dan tidak didasarkan oleh persepsi peneliti atau orang lain. Dan metodik yaitu pengetahuan yang didapatkan dengan melakukan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Selanjutnya sistematik, yaitu tersusun dalam sistem yang saling berkaitan dengan pengetahuan lain, sehingga dapat menjelaskan sesuatu secara menyeluruh. Lalu berlaku umum, yaitu pengetahuan itu berlaku untuk semua orang dan dapat dibuktikan oleh siapapun dengan langkah-langkah yang sama. Langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, observasi awal. Setelah topik yang akan diteliti dalam proyek ilmiah ditentukan, maka langkah pertama untuk melakukan proyek ilmiah adalah melakukan observasi awal untuk mengumpulkan informasi segala sesuatu yang berhubungan dengan topik tersebut melalui pengalaman berbagai sumber ilmu pengetahuan dan berkonsultasi dengan ahli yang sesuai. Seperti menggunakan semua referensi, yaitu buku, jurnal, majalah, koran, internet, interview, dan lainnya. Dan mengumpulkan informasi dari ahli, yaitu instruktur, peneliti, insinyur, dan lainnya. Lalu melakukan eksplorasi yang berhubungan dengan topik. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Permasalahan merupakan pertanyaan ilmiah yang harus diselesaikan. Permasalahan yang dinyatakan dalam pernyataan terbuka yaitu pertanyaan dengan jawaban berupa suatu pertanyaan, bukan jawaban ya atau tidak. Permasalahan harus dibatasi seperlunya agar tidak terlalu luas. Lalu, pilihlah permasalahan yang penting dan menarik untuk diteliti. Selanjutnya, pilih permasalahan yang dapat diselesaikan secara eksperimen. Lalu merumuskan atau menyatakan hipotesis. Nah, hipotesis merupakan suatu ide atau dugaan sementara tentang penyelesaian masalah yang diajukan dalam proyek ilmiah. Hipotesis dirumuskan atau dinyatakan sebelum penelitian yang seksama atas topik ilmuwan yang dilakukan. Oleh karena itu, kebenaran hipotesis ini perlu diuji lebih lanjut melalui penelitian yang seksama. Perlu diingatkan bahwa jika menurut hasil pengujian ternyata hipotesis tidak benar, bukan berarti penelitian yang dilakukan salah. Untuk melakukan hal ini,
Gunakan pengalaman atau pengamatan sebelumnya sebagai dasar hipotesis. Lalu rumuskan hipotesis sebelumnya melalui proyek eksperimen. Selanjutnya melakukan eksperimen. Eksperimen dirancang dan dilakukan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Perhitungkan semua variabel, yaitu semua yang berpengaruh pada eksperimen. Ada 3 jenis variabel yang perlu diperhatikan pada eksperimen, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas merupakan variabel yang dapat diubah secara bebas. Variabel terikat adalah variabel yang teliti, yang perubahannya bergantung pada variabel bebas. Dan variabel kontrol adalah variabel yang selama eksperimen dipertahankan tetap. Untuk melakukan hal ini, usahakan hanya satu variabel bebas selama eksperimen, lalu pertahankan kondisi yang tetap pada variabel-variabel yang diasumsi konstan. Lalu lakukan eksperimen berulang kali untuk memvariasi hasilnya. Selanjutnya, catat hasil eksperimen secara lengkap dan seksama. Yang terakhir adalah menyimpulkan hasil eksperimen. Kesimpulan proyek merupakan ringkasan hasil proyek eksperimen dari pernyataan bagaimana hubungan antara hasil eksperimen dan hipotesis. Alasan-alasan untuk hasil eksperimen yang bertentangan dengan hipotesis termasuk di dalamnya. Jika dapat dilakukan, kesimpulan dapat diakhiri dengan memberikan pemikiran untuk penelitian lebih lanjut. Dan jika hasil eksperimen tidak sesuai dengan hipotesis, maka jangan ubah hipotesisnya dan jangan abaikan hasil eksperimennya. Berikan alasan yang masuk akal mengapa tidak sesuai, dan berikan cara-cara yang mungkin dilakukan selanjutnya untuk menemukan penyebab ketidaksesuaian. Apabila cukup waktu, lakukan eksperimen sekali lagi atau susun ulang eksperimennya. Lalu ada keselamatan kerja di laboratorium. Nah, keselamatan kerja di laboratorium IPA menyangkut keselamatan terhadap pengguna dan juga keselamatan terhadap alat-alat dan bahan yang digunakan. Untuk menghindari kecelakaan, maka pengguna laboratorium diharapkan dapat mematuhi aturan yang berlaku. Berikut beberapa aturan yang berlaku di laboratorium IPA. Yang pertama, siswa tidak diperbolehkan masuk tanpa izin guru. Yang kedua, hendaknya memakai jas praktikum apabila mengadakan kegiatan di laboratorium. Lalu bacalah semua petunjuk untuk melakukan eksperimen. Ikuti petunjuknya. Apabila masih bingung, tanyakan kepada guru yang bersangkutan. Lalu pada saat kegiatan praktikum berlangsung, dilarang makan dan minum, dan dilarang menyalakan api. Lalu gunakan alat-alat yang sesuai petunjuk dan seizin guru kalian. Lalu setelah selesai melakukan kegiatan, kembalikan alat-alat ke tempat semula dan keadaan bersih dan rapi. Dan cucilah tangan setelah melakukan kegiatan. Bersihkan meja kerja dan ruangan laboratorium setelah kegiatan selesai. Dan kontrol lagi semua peralatan dan pastikan semua dalam keadaan aman. Selanjutnya ada latihan soal. Silakan kalian jawab dan kirimkan jawabannya melalui chat WhatsApp pribadi saya. Itu saja materi kita hari ini. Silakan jawab soal dan kirimkan jawabannya melalui WhatsApp pribadi saya. Dan jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan tanyakan kepada saya. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.